Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunarni. Di sini saya adalah seorang guru bimbingan dan konseling di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan menyajikan sebuah tema untuk para orang tua terkait dengan penggunaan gadget atau smartphone, dalam hal ini khususnya adalah smartphone pada anak remaja. Nah, untuk pertama kalinya kita bahas adalah kenapa sih yang kita bahas ini adalah gadget atau smartphone, dalam hal ini khususnya smartphone. Kenapa yang kita bahas adalah itu karena menilik sekarang ini banyak sekali remaja yang mengalami kecanduan gadget. Sebenarnya penggunaan gadget atau smartphone ini ada dua sisi, dia seperti dua mata pisau. Ya, jadi ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya gadget atau smartphone dalam hal ini adalah smartphone atau handphone, ya. Kita mulai menyebutnya handphone saja ya. Handphone ini memiliki fungsi untuk komunikasi dan juga media informasi. Untuk komunikasi misalnya untuk telepon, untuk SMS, untuk chat, apalagi sekarang banyak aplikasinya seperti ada WhatsApp, ada Line, itu mempermudah kita untuk melakukan komunikasi dengan orang lain. Menambah sistem informasi. Untuk informasi bisa kita ketahui dengan handphone, akan memudahkan kita juga untuk mencari informasi untuk belajar misalnya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang, HP itu sangat banyak sekali fungsinya untuk mencari informasi terkait pembelajaran anak. Misalnya anak-anak bisa menggunakannya untuk sistem belajar daring dari sekolah dengan siswa karena tidak bisa masuk sekolah secara tatap muka seperti biasanya, jadi harus menggunakan HP. Akan tetapi HP ini juga memiliki fungsi yang lain seperti media hiburan dan juga media hiburannya ini misalnya ya, kalau anak remaja sekarang biasanya sukanya untuk main game atau untuk media sosial. Main game biasanya anak-anak menggunakan untuk yang paling hit sekarang biasanya main PUBG atau main COC ya. Kemudian COC ya. Jadi kemudian ada juga yang menggunakannya untuk sosial media, untuk main Instagram, main Twitter, atau juga masih menggunakan Facebook. Dan atau juga untuk mengakses video atau konten-konten lain di YouTube seperti itu. Nah, dari berbagai manfaat dan ini ternyata HP juga bisa memberikan dampak yang sangat buruk bagi anak-anak kita. Ada hal-hal buruk yaitu yang akan kita bahas pada hari ini supaya orang tua bisa mengontrol dan mengetahui bahwa oh ini loh dampak buruk dari apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita jika kita tidak mengontrolnya. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah HP ini bisa memberikan anak itu kecanduan atau tidak bisa lepas sama sekali. Bahkan sampai kadang ada anak yang merasa resah atau tidak nyaman ketika HP-nya misalnya tertinggal. Misalnya dia bermain, pergi keluar rumah, kemudian HP-nya tertinggal. Bahkan orang tua pun sering juga ya mengalami hal seperti ini ya. Misalnya sudah punya HP, biasanya selalu membawa HP kemana-mana, ketika HP-nya tertinggal merasa tidak tenang, merasa tidak nyaman karena HP-nya tertinggal, padahal mungkin perginya hanya sebentar saja dan tidak perlu membawa HP. Seperti itu. Nah, ini yang sangat akan membahayakan karena ketika sudah kecanduan, ini akan memberikan dampak-dampak buruk yang lain. Misalnya yang pertama adalah mengubah perilaku menjadi lebih individualistik. Anak-anak sekarang kita coba lihat, HP itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Menjauhkan yang dekat itu tidak baik, berbeda dengan yang mendekatkan yang jauh, karena kalau mendekatkan yang jauh itu adalah sebuah keuntungan positif karena kita bisa mempunyai banyak kenalan baru, mempunyai relasi baru dengan menggunakan gadget yang mungkin kita mengenal seseorang lewat sosial media, atau juga bisa digunakan sebagai sarana komunikasi dengan saudara yang berada di luar daerah seperti itu. Tapi ketika sudah menjauhkan yang dekat, maksud saya itu akan menjadi dampak yang termasuk dampak yang negatif. Misalnya banyak sekali ketika kita sudah berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman-teman, itu akan justru membuat
tapi mereka justru sibuk dengan HP-nya masing-masing, tidak berbicara atau tidak komunikasi, tidak melakukan sosialisasi dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Misalnya kayak sekarang, anak-anak zaman sekarang biasanya ketika kumpul-kumpul dengan teman, kelihatannya saja berkumpul dengan teman-temannya, ayo kita meet up yuk, ayo kita ketemuan, ayo kita belajar, tapi ternyata yang dilakukan justru sibuk bermain HP. Bisa bermain HP-nya itu entah main game atau hanya sekedar membuka sosial media. Itu dampak yang pertama ya. Jadi anak menjadi lebih individualistik dan tidak sosial seperti itu, dan ini akan berdampak buruk pada karakter dan kepribadian anak. Dia menjadi lebih kurang untuk terampil dalam bersosialisasi dengan orang lain, padahal bersosialisasi dengan orang lain adalah satu soft skill yang sangat kita butuhkan kelak di masa depan, seperti itu. Nah, dampak buruk yang kedua adalah berkurangnya aktivitas fisik. Sekarang coba deh Bapak dan Ibu lihat anak-anaknya yang suka bermain HP, ketika sudah pegang HP pasti, dan posisinya kalau tidak duduk pasti tiduran, ya kan? Kalau tidak duduk pasti tiduran saja, selalu hanya diem, pegang HP-nya, kemudian sibuk sendiri seperti itu, tidak melakukan aktivitas yang lain yang bergerak, hanya jari-jarinya. Itu akan berdampak buruk pada anaknya, karena mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada seorang balita yang diketahui meninggal dengan memegang HP-nya karena terlalu tegang karena bermain game seperti itu, karena berkurangnya aktivitas fisik. Anak-anak sibuk bermain games seperti game COC atau PUBG yang saya sebutkan tadi, atau mungkin game-game yang lain seperti itu. Bisa juga karena mereka terlalu lama untuk bermain sosial media seperti itu. Jadi kecenderungan memegang ponsel pun itu sangat tidak baik, karena tidak akan mengurangi aktivitas fisik. Biasanya anak-anak bisa bermain di luar dengan teman-temannya, atau mungkin bisa dimanfaatkan untuk bermain keluar, untuk bersepeda, berolahraga, tapi di waktu luangnya justru dihabiskan untuk bermain HP yang itu mengurangi aktivitas fisiknya. Berikutnya yang ketiga, sekarang HP bisa membuat anak mengalami kecanduan juga dengan media sosial. Nah, ini yang paling berbahaya. Kenapa? Karena dengan kecanduan media sosial, anak-anak itu jadi lupa waktunya untuk belajar. Mereka lama membuka Instagram, membuka YouTube, membuka Twitter untuk keperluan-keperluan yang sebenarnya tidak penting. Kadang anak-anak hanya melakukan scrolling saja, jadi hanya scrolling aja, buka-buka aja, melihat kalau di Instagram mungkin hanya melihat foto-foto orang lain, melihat foto-foto mungkin artis yang dia sukai, atau melihat foto konten-konten lain. Dan paling berbahaya jika sudah melihat konten-kontennya adalah konten-konten yang negatif. Contohnya yang dilihat adalah video-video atau foto-foto yang porno. Nah, ini yang sudah berbahaya. Jadi Bapak dan Ibu harus harus tahu juga untuk apa digunakan HP-nya ini, karena bisa jadi media sosial yang dibuka itu bukan untuk melihat sesuatu yang sekedar hiburan, misalnya melihat foto tutorial atau semacamnya, tetapi ternyata yang dilihat adalah hal-hal yang negatif seperti gambar-gambar atau video porno. Bahkan mereka bisa mengunduhnya dengan sangat mudah sekali di internet sekarang ini. Dan juga ini kecanduan sosial media ini bisa juga membuat anak-anak menjadi nanti dululah, kalau sudah dengar azan maghrib nanti dululah belajar, sholatnya ditinggal dulu 15 menit lagi, 5 menit lagi, tapi akhirnya keterusan sampai akhirnya tidak terlewatlah waktu-waktu untuk beribadah di waktu yang ibadah di awal waktu, padahal ibadah di awal waktu itu pahalanya Masya Allah besar sekali ya. Nah, bisa juga membuat anak yang sudah kecanduan sosial media karena HP ini, mereka lupa waktu belajar. Nah, ini yang perlu dilakukan biasanya, karena setiap HP, anak sudah punya satu HP, punya HP pribadi, mereka akan menggunakannya di rumah misalnya ketika jam belajar, ternyata yang digunakan bukan waktu yang harusnya belajar, mereka justru sibuk karena ada HP di sampingnya, mereka justru sibuk untuk bermain HP, scrolling di media sosial tadi misalnya. Dan di sosial media ini juga membawa dampak buruk lagi, yang lebih buruk lagi, yaitu mereka
tadi selain video dan foto-foto yang tidak semestinya, bisa juga ada yang namanya ketika mereka mulai kecanduan, misalnya ketika mereka upload di Instagram, Bapak Ibu, mereka upload di Instagram sebuah foto, mereka akan kecanduan likes atau komen, karena mungkin akan tertarik dengan seorang orang yang selebgram atau seleb tweet seperti itu. Mereka akan tertarik untuk menjadi orang yang sama seperti mereka, yang mempunyai banyak like dan banyak komentar, ingin menunjukkan dirinya seperti itu. Nah, untuk akibat yang berikutnya yaitu mengganggu kesehatan. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu ya, ini bahwa HP itu memiliki radiasi. Radiasi ini dapat mengganggu, yang dalam waktu jangka panjang bisa mengganggu baik penglihatan maupun pendengaran. Penglihatan karena terlalu lama melihat HP, melihat layar, screen time-nya itu terlalu lama, akan mengganggu kesehatan, bisa menyebabkan misalnya mata minus, silindris seperti itu ya. Jadi akan mengganggu penglihatan anak-anak Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya itu juga mengganggu pendengaran, karena penggunaan handphone biasanya anak-anak main HP sambil mendengarkan musiknya menggunakan earphone atau headphone. Nah, itu bisa mengganggu pendengaran karena penggunaan yang terlalu lama itu akan mengganggu, merusak sistem pendengaran kita. Apalagi tadi main HP pasti lama karena lupa waktu, musiknya juga lupa waktu, yang dia dengarkan juga membuat dia lupa waktu, jadi pendengarannya akan terganggu seperti itu. Dan berikutnya juga mengganggu secara psikis, yaitu berupa gangguan tidur. Ini yang perlu diperhatikan ya. Anak-anak atau remaja kita biasanya membawa HP-nya untuk ke kamar tidurnya. Ketika mau tidur, sudah tidak bisa tidur, main HP dulu, melihat sosial media atau bermain games, membuat mereka tidak bisa, padahal sudah jam 9 atau mungkin jam 10 jam tidurnya, tapi ternyata bermain HP terlebih dahulu, sehingga nanti lupa waktu, sudah tiba-tiba sudah jam 12, sudah jam 11, atau mungkin bahkan sampai pagi. Nah, hal ini akan merusak sistem yang namanya jam biologis dalam tubuh. Ya, jadi tubuh kita ini Bapak Ibu punya jam biologisnya tersendiri. Ketika sesuatu itu sudah biasa dilakukan karena terbiasa bermain HP dulu, nanti tidurnya terlambat, harus lewat jam 12 malam, maka jam tidurnya akan terganggu. Dan jam tidur yang terganggu ini akan mempengaruhi emosi anak, mempengaruhi kecemasan anak, yang ini juga akan sangat membahayakan seperti itu, karena akan mengganggu aktivitas-aktivitas dia yang lain yang bisa dia lakukan secara normal seperti itu. Nah, ini adalah konten pertama dari saya, yaitu tentang bagaimana bahayanya atau dampak-dampak buruk dari HP atau smartphone dan juga gadget-gadget yang lain, yang kenapa harus kita ketahui supaya kita bisa mengontrol anak-anak kita dalam menggunakan HP, memberikan kita motivasi untuk memberikan pengarahan kepada anak-anak kita bahwa penggunaan HP yang secara bijak itu seperti ini. Nah, bagaimana tentang untuk mengurangi penggunaan HP atau smartphone, kita akan bahas pada konten yang selanjutnya. Jadi Bapak Ibu bisa menunggu dulu, memberikan waktu, melihat dulu bagaimana anak-anak dalam menggunakan HP, dan jangan lupa untuk melihat video pada sesi selanjutnya ya, dalam pertemuan kita yang selanjutnya melalui M+ TV ini. Nah, nanti bertemu lagi dengan saya dengan tema yaitu bagaimana cara mengurangi penggunaan HP atau gadget atau smartphone pada anak-anak, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sekian dari saya, jangan lupa tekan likes dan juga subscribe di channel YouTube ini di M+ TV, dan juga jangan lupa sharekan juga konten-konten yang ada di M+ TV kepada teman-teman Bapak Ibu, kepada saudara Bapak Ibu, supaya manfaat yang Bapak Ibu dapatkan juga tersampaikan kepada orang lain. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.